Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Selveri dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, setelah ini kalian akan menyimak video pengukuran tinggi badan kelas 12 IPA 1. Mohon disimak ya. Dan setelah itu ada cara penyelesaian mengenai hasil dari pengukuran tinggi badan dari kelas 12 IPA 1. Dalam video tersebut kita dapat menyelesaikan permasalahan satu, yaitu seluruh tinggi badan peserta didik dalam kelas 12 IPA 1. Jadi ini datanya. Ini data tinggi badan seluruh peserta didik anak kelas 12 IPA 1. Permasalahan yang kedua yaitu mengolah data yang didapatkan dari data tertinggi badan peserta didik kelas Anda dengan menentukan jangkauan, panjang kelas, dan panjang kelas. Yang pertama kita cari jangkauan. Jangkauan rumusnya nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jangkauan atau J sama dengan nilai terbesarnya. Dilihat dari data yang kita urutkan dulu. Itu nilai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang terbesarnya itu ada 183 dan yang terkecilnya ada 145. Jadi nilai terbesarnya yaitu 183 dan nilai terkecilnya yaitu 145. 183 dikurang 185 hasilnya 38. Selanjutnya kita mencari banyak kelas. Banyak kelas rumusnya 1 plus 3,3 log n. Banyak kelas kita simbolkan dengan K sama dengan 1 plus 3,3 log 40. Kenapa 40? Karena banyaknya siswa pada kelas 12 IPA 1 yaitu 40 siswa. Sama dengan 1 plus 3,3 dikali log 40 yaitu 1,6021. Kita masukkan itu jumlahnya 1 plus 5,28693 itu hasil dari 3,3 dikali 1,6021. Hasilnya itu 6,28693. Kita ambil ke atas jadi 7, karena kalau misalkan 6 itu nanti seluruh siswa tidak terbawa. Yang ketiga atau yang C, kita cari panjang kelas. Panjang kelas rumusnya jangkauan dibagi K atau banyak kelas. Sama dengan jangkauannya kita hasilkan, kita peroleh 38. Taruh 38 per banyak kelas kita peroleh 7. Jadi 38 dibagi 7 sama dengan 5,4285. Kita buatkan jadi 6, karena jika kita ambil yang 5 maka seluruh siswa juga tidak akan bisa terbawa semua. Lanjutkan kita masuk pada permasalahan yang ketiga, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 1. Yang pertama kita mencari nilai. Pada interval pertama kita taruh batas bawah yaitu 145. Untuk mencapai batas atas kita mempunyai selisih
karena panjang kelasnya yaitu 6. Nah, 145 tambah 6 yaitu 150. Jadi batas atasnya yaitu 150. Karena banyaknya kelas yaitu 7, kita lanjut pada interval kedua, interval ketiga, interval keempat, interval kelima, interval keenam, interval ketujuh. Untuk mencari batas bawah dan batas atas mengikuti cara yang pertama. Itu kalau pada interval kedua itu dari 150, kita masukkan saja 151. Nah, dari 151 ini atau interval bawah ini, untuk mencari interval atasnya kita mempunyai selisih 6 juga, yaitu 151 ditambah 6 yaitu 156, sampai seterusnya pada interval ketujuh. Kita mencari terus. Yang pertama itu pada interval pertama 145 sampai 150. Ada berapa angka di atas 145 dan kurang dari 150? Kita pakai tabel yang data tinggi badan seluruh murid IPA 1 setelah diurutkan dari yang terbesar. Nah, di sini ada 145, ada 1 angka, dan 150 ada 3 angka. Selebihnya sudah lewat dari 150 atau lebih besar dari 150. Itu ada 4. Kita taruh di sini 4. Dan pada interval kedua yaitu 151 sampai 156. Nah, di sini ada 151 3 angka, 152 1 angka, 153 1 angka, 154 1 angka, 155 4 angka, dan 156 ada 2 angka. Selebihnya sudah melebihi 156. Jadi pada interval kedua terusnya yaitu 12. Selanjutnya pada interval ketiga 157 sampai 162. Sini ada 159 3 angka, 160 2 angka, 161 3 angka. Nah, kita cukupkan sampai situ karena selebihnya sudah melebihi 162. Jadi kita peroleh pada interval ketiga terusnya yaitu 8. Dan pada interval keempat itu 163 sampai 168. Nah, mulai ada 163 itu ada 3 angka, 164 1 angka, 165 1 angka, 166 1 angka, dan 168 2 angka. Nah, pada interval keempat terusnya yaitu ada 8. Pada interval kelima yaitu 169 sampai 174. Sini ada 170 170 1 ada 1 angka, 172 ada 1 angka, 173 ada 1 angka, 174 ada 2 angka. Nah, kita taruh. Pada interval kelima terusnya yaitu ada 6. Pada interval ke-6 yaitu 175 sampai 180 yaitu memiliki 1 angka 1 terus. Dan pada interval ke-7 181 sampai 186 memiliki turus 1 yaitu ini dengan angka 181 ada 1. Nah, selanjutnya kita mencari frekuensi. Frekuensi ini sama halnya dengan nilai turus, maka jika turusnya 4 maka frekuensinya juga 4 dan seterusnya mengikuti turus. Tepi atas kita peroleh dari batas atas kelas ditambah 0,5, itu batas atas kelas 150 ditambah 0,5 jadi 150,5, 156 ditambah 0,5 menjadi 156,5. Selanjutnya 162 ditambah 0,5 yaitu 162,5. Selanjutnya 168 ditambah 0,5 menghasilkan 168,5. Selanjutnya 174 ditambah 0,5 menjadi hasilnya 174,5. Selanjutnya 180 ditambah 0,5 menjadi 180,5. 186 ditambah 0,5 sama dengan 186,5. Jadi kita mencari tepi bawah. Tepi bawah rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Nah, batas bawah kelas interval pertama yaitu 145. 145 dikurang 0,5 yaitu 144,5. Terusnya 151 dikurang 0,5 yaitu 150,5. Dan seterusnya 157,5 dikurang 0,5 156,5. 163 dikurang 0,5 yaitu 142,5. 169 dikurang 0,5 yaitu 168,5. Selanjutnya yaitu 174 dikurang 0,5, 175 dikurang 0,5 yaitu 174,5. Selanjutnya yaitu 181 dikurang 0,5 yaitu 180,5. Kita mencari titik tengah atau XY. XY rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Pada interval pertama yaitu 145 ditambah 150 ya, hasilnya 295 dan dibagi 2 yaitu menjadi 147,5. Untuk mempermudah ke interval selanjutnya itu karena panjang kelasnya 6 maka kita
jumlah saja 147,5 ditambah 6 yaitu 153,5 dan seterusnya pada interval sampai interval ke-7. Nah, kita masuk pada permasalahan keempat, itu menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 1. Kita anggap sumbu X ini sebagai nilai dan sumbu F ini sebagai frekuensi. Kita isi dengan tepi bawah yaitu dari 144,5 sampai 180,5. Yang terakhir kita taruh tepi atas dengan nilai terbesar yaitu 186,5. Selanjutnya frekuensi kita isi dari frekuensi di sini ya guys. Nah, 144,5 itu berada di frekuensi 4. Nah, jadi kita taruh di sini. Selanjutnya 150,5 berada di frekuensi 12 dan 156,5 berada di frekuensi 8 dan 162,5 berada di frekuensi 8 dan 168,5 berada di frekuensi 6 dan 174,5 berada di frekuensi 1 dan 180,5 berada di frekuensi 1. Selanjutnya yaitu pada permasalahan kelima, menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 1. Yang pertama, kita mencari mean atau nilai rata-rata dengan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Pertama kita cari dulu sigma FI dikali XI, yaitu XI dikali dengan FI. Nah, titik tengah dikali dengan frekuensi 147,5 dikali dengan 4, yaitu hasilnya 590. Sampai semuanya pada interval ke-7 itu dikali juga. Nah, dan menemukan hasil 6422. Nah, kita masukkan sigma FI dikali XI per sigma FI yaitu 6422 per 40 karena jumlah frekuensinya yaitu 40 dan hasilnya yaitu 160,55. Kita mencari median. Median rumusnya yaitu ME sama dengan L plus N per 2 kurang F dikurang F per FM dikali P. Kita mencari F besar atau frekuensi kumulatif, yaitu dengan frekuensi ini. Nah, 4 kita taruh pada frekuensi kumulatif itu 4 juga, dan 4 ditambah 12 hasilnya adalah 16. 16 ditambah dengan 8 yaitu hasilnya 24 sampai seterusnya. Nah, habis itu kita mencari nilai N per 2. N per 2 sama dengan 40 dibagi 2 karena N nya itu adalah jumlah seluruh siswa, maka N nya itu adalah 40. 40 dibagi 2 hasilnya 20. Nah, 20 kita cari karena 16 itu kurang dari 20, maka berarti letak kelas intervalnya tidak di interval kedua. Nah, jika 24 sudah melebihi dari 20. Nah, maka kita dapat simpulkan letak kelas intervalnya yaitu di interval ketiga atau di 157 sampai 162. Kita masukkan L nya itu tepi bawah. Nah, tepi bawahnya ini yaitu 196,5. Nah, kita masukkan plus N per 2 yaitu 20 dan F besar ini sebagai frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu sebelum kelas interval. Tadi kan kelas intervalnya itu di 24, maka sebelumnya itu jadi 16. Sebelum kelas intervalnya itu 16. Nah, berarti frekuensi kumulatif itu 16 dan FM itu frekuensi kelas mediannya. Nah, kelas mediannya itu kan, nah tadi kan intervalnya ada di 3, maka kelas mediannya ada di angka frekuensinya ada di 8 ini. Nah, 8 dikali 6 sebagai panjang kelas. ME sama dengan 156,5 plus 4 per 8 karena 20 dibagi 6, 20 dikurang 16 yaitu 4. Nah, 8 per 8 tetap dan kali 6. ME sama dengan 156,5 plus 24 per 8. Nah, karena 4 dikali 6 yaitu 24. ME sama dengan 156,5 plus 3 karena 24 dikurang 24 dibagi 8 yaitu 3. Hasil dari 156,5 plus 3 hasilnya yaitu 159,5. Terakhir kita mencari modus. Modus rumusnya itu modus sama dengan L plus P dikali D1 per D1 plus D2. Pertama kita lihat letak modus terdapat pada kelas interval 151 sampai 156.
berarti intervalnya interval kedua. Karena karena 151 sampai 156 itu dia memiliki frekuensi 12 terbesar. Nah, frekuensinya ini terbesar. Itu kita mencari D1. D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi satu kelas sebelum kelas modus. Nah, berarti kelas modus kan tadi 12. Nah, frekuensi satu kelas sebelum kelas modus yaitu 4, berarti 12 dikurang 4 hasilnya 8. Dan cari D2 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi satu kelas setelah kelas modus, berarti 12 dikurang 8 yaitu hasilnya 4. Saya masukkan modus sama dengan L nya itu kan tepi bawah. Nah, 151 dikurang 0,5 yaitu 150,5, berarti tepi bawahnya yaitu 150,5 plus P nya itu panjang kelas yaitu 6, dan tadi D1 nya itu 8 per D1 itu 8 plus D2 nya itu 4. Nah, kita masukkan modus sama dengan 150,5 plus 6 dikali 8 per 12. Modus sama dengan 150,5 plus 6 dikali 8 yaitu 48 per 12. Modus sama dengan 150,5 plus 4 karena 48 dibagi 12 yaitu 4, dan modus sama dengan 154,5 karena 150,5 plus 4 hasilnya yaitu 154,5. Jadi nilai modusnya adalah 154,5.